Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Qadir Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, satu peristiwa bahkan bahagian daripada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa ini setidaknya ada beberapa catatan yang bisa kita ambil sebagai hikmah. Pertama, bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj adalah Allah jadikan sebagai bahagian fragmen perjalanan Rasulullah untuk menjadikan pemilahan siapa di antara umat Islam saat itu yang dominan hanya bertumpu pada akal atau iman. Bertumpu pada akal atau iman. Maka begitu terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, Haram Aqsa, Aqsa Sidratul Muntaha, Rasul selesai dan mengkhabarkan kepada kaum Quraisy dan kaum muslimin. Apa yang terjadi? Terpilah siapa yang benar-benar bertahan, siapa yang mengandalkan hanya akalnya, keluar murtad dari Islam. Yang mau masuk tak jadi Islam. Hanya Abu Bakar Siddiq saja mengatakan, Siddiq benar 100%, perjalanan ini adalah Allah. Dan aku hakul yakin dengan apa yang dialami dan diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, kita yang hadir ini pun di zaman modern ini yang serba canggih, pesawat dan sebagainya, jika hidup di zaman itu 1400 tahun yang silam, peristiwa itu terjadi dan dihadapkan pada kita di zaman itu, jangan-jangan kita pun pihak Abu Jahal, bukan pihak Muhammad Rasulullah. Karena tidak ada analog sekarang ini yang bisa menganalogikan terjadinya Isra wal Mi'raj itu. Ada pesawat, ada Boeing dan sebagainya. Di mana bisa merasionalkan saat itu, bisa rasional masuk cerita tentang Isra wal Mi'raj masuk akal? Tidak ada yang bisa. Perjalanan dari Makkah ke Sidratul Makkah Haram itu sampai berbulan-bulan. Terlebih lagi naik ke Sidratul Muntaha, tidak ada orang yang naik ke langit ketujuh. Tapi Rasul ceritakan itu. Apa maknanya? Ingin memilah siapa yang bertumpu pada akal dan kekuatan iman dan tauhid pada Allah. Maka kekuatan tauhid, keimananlah sandarannya saat itu mengatakan, kami hakul yakin akan peristiwa itu. Maka Allah menjawab itu dengan ayat yang disebutkan tadi, Subhanalladzi asra. Ketika banyak yang keluar, lalu bertumpu pada akal, tidak yakin, turun ayat yang menjelaskan itu, Subhana. Kenapa Allah mulai dengan kalimat Subhana? Maha suci Allah dari prasangka yang didukakan oleh kaum muslimin saat itu dan orang kafir Quraisy. Maha suci Allah yang tak mampu dan bagi Allah mudah memperjalankan itu. Maka kalimatnya asra bi'abdih. Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang jalan sendiri. Sekarang bisa kita ilustrasikan, jika ada seekor semut tadi malam, lalu dia masuk ke kantong baju tuannya, lalu tuannya hari ini subuh berangkat pesawat pertama ke Jakarta. Dia tak tahu tuannya kalau ada seekor semut dalam kantong bajunya. Lalu dia lihat taman mini,
dia lihat Senayan, dia lihat Monas, mengintip dari kantong baju tuannya yang ikut dia tadi. Lalu malam harinya, sorenya dia pulang kembali ke Medan. Ketemu kembali dengan semut-semut yang tinggal tadi tak ikut. Dia bincangkan dengan semut-semut yang tinggal. Aku tadi pulang dari Jakarta. Maka semut yang lain mengatakan gila dia. Karena mana mungkin semut bisa berjalan pagi berangkat dari Medan, lalu pulang sampai ke Medan dari Jakarta malam. Mustahil. Ilustrasinya begitu. Kira-kira begitulah Rasulullah SAW. Hanya duduk pasif diperjalankan oleh Allah dengan satu pesawat yang luar biasa super cepatnya, yang disebut dan disiapkan Allah dengan kalimat buraq. Hadirin jamaah salat Jumat dari mati Allah. Ini yang pertama hikmah yang ditangkap. Yang kedua, yang bisa dipetik dari Isra wal Mi'raj itu adalah bahwa Allah melakukan undangan spesial bagi Rasulullah bukan tidak punya latar belakang. Ada sebab, ada latar belakang. Apa itu? Kondisi dakwah, tekanan, persoalan yang cukup pelit, dua pembantu bahkan pengawal, penolong dakwah Rasul, Khadijah dan Abu Thalib meninggal. Tidak ada sandaran. Maka kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab semena-mena. Persekusinya tidak hanya lagi bentuk lisan, tapi fisik. Ketika sujud Rasul di depan Ka'bah, dituangkan oleh Abu Jahal kotoran dan perut-perut onta di belakang Rasul. Dahulu hanya lisan, sekarang sudah main fisik. Tidak ada Abu Thalib dan tidak ada Khadijah. Sampai ke Taif, di Taif pun ditolak dakwah. Saat itu apa yang terjadi? Karena sangkinkan sulitnya, kondisi sudah akut, tidak ada penolong. Maka Allah mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diobati dan dihibur dan menunjukkan pada Rasulullah satu hal pada bahagian ini. Ya Muhammad, tetap engkau bersandar padaku. Tetap engkau gantunganmu adalah aku. Bukan istrimu dan bukan pamanmu. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, ini penting. Kita yang hidup ini tidak akan pernah selesai dari masalah. Ada orang yang belum menikah, dia anggap setelah menikah aman, banyak masalah. Ada orang bekerja nanti setelah pensiun insya Allah aman, setelah pensiun lebih gawat masalah. Tidak ada yang selesai selama hidup. Ini adalah kampus masalah. Maka iringi, kalau ada masalah, mendekatlah, datanglah pada yang menciptakan masalah dan yang menyelesaikan masalah. Maka Allah undang, ya Muhammad, jangan kau bersandar pada istrimu Khadijah dan pada pamanmu Abu Thalib. Jangan pada makhluk, tapi padaku yang menyelesaikan itu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Janji Allah menguatkan kita. Beserta satu kesulitan, Allah iringi banyak kemudahan demi kemudahan yang terkadang kita tak mengira bahwa itu kemudahan yang Allah kasih pada kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah. Ini yang kedua hikmahnya. Jika banyak masalah pelik, sama dengan isyarat ini, mendekat datang pada Allah dengan undangan Allah. Yang ketiga, petikan dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada satu hal penting. Allah memperjalankan Rasulullah dari Haram Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, itu rihlah ilmiah. Bahkan rihlah spiritual, melihatkan perjalanan di bumi, lalu naik langit ketujuh dengan satu pesawat yang disebut dalam riwayat buraq. Buraq itu dari kata barkun, barkun itu kilat. Maka Allah menyebutkan riwayat itu untuk menunjukkan bukan persoalan apa bentuk buraq itu, bukan. Tapi bukan bentuk, tapi persoalan speed, kecepatan buraq itu. Maka buraq itu dari kata barkun, barkun itu kilat. Ini super cepat dari kilat. Dalam ilmu fisika, satu kilatan itu dalam hitungan per detiknya 300 juta kilometer dalam fisika. Satu kilatan, kilat itu 300 juta kilometer per satu detik. Ini lebih cepat karena bentuknya mubalaghah, buraqun, bukan barkun. Lebih cepat dari 300 juta kilometer per detik, lebih cepat. Apa maknanya? Ini bagian penting bahwa umat Islam itu diminta Allah bukan hanya penakluk bumi, tapi penakluk angkasa dengan pesawat yang super canggih. Allah siapkan sampai ke Sidratul Muntaha, menjelang subuh pulang kembali Rasulullah. Bahkan riwayat lain, bantal yang tempat Rasul tidur tadi, begitu beliau pulang, kembali lagi,
sudah masih dalam keadaan hangat. Begitu cepatnya perjalanan itu. Tapi Allah ingin mengisyaratkan bahwa umat Islam itu penakluk dan menguasai sains, karena perjalanan Rasulullah itu dibubuhi, dimuati dengan kekuatan sains yang Allah tunjukkan pada kita. Terakhir, keempat, peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah hanya untuk menjemput satu oleh-oleh dari Allah kepada Rasulullah dan untuk umat. Apa itu as-shalah? Zakat, puasa, haji dan lain itu diwahyukan oleh Allah. Diwahyukan. Tapi as-shalah itu diundang Rasulullah ke Sidratul Muntaha untuk diberikan hadiah oleh-oleh yang namanya as-shalah. Maka dalam hadis as-shalatu mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajnya seorang mukmin. Kalau Rasulullah mi'raj langsung ke Sidratul Muntaha, maka kita disiapkan oleh Rasulullah. Jika engkau ingin mi'raj, mengadu kepada Allah, syauk, mengadu, curhat dan sebagainya, maka gunakanlah jalan yang telah dijemput oleh Rasul. Apa itu as-shalah? Kita saja yang tak menggunakan terkadang jalan itu. Ada orang yang ingin dimuliakan Allah, dilindungi Allah, diangkat derajatnya, disiapkan oleh Allah. Salat tahajud. Ada orang bermasalah dengan rezeki, ingin dimuliakan, dibuka pintu-pintu rezeki, disiapkan Allah syariat salat sunat duha. Ada orang punya hajat, ada salat hajat. Persoalannya, apakah kita menggunakan jalan itu yang disiapkan Allah itu untuk menyelesaikan masalah kita? Atau bahkan kita menganggap abai hadiah oleh-oleh yang diambil dan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Inilah petikan-petikan hikmah. Mudah-mudahan menguatkan hati kita, menguatkan ketauhidan kita pada Allah. Lastihalah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau ada istilah tidak masuk akal bagi kita yang berakal. Allah bukan berakal, Allah menciptakan akal. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika ada mengatakan tidak masuk akal, tidak mungkin terjadi, bagi Allah semua kullu mungkin. Semua mungkin. Zakaria sudah tua renta, beruban rambutnya, tulangnya sudah rapuh, istrinya diponis mandul oleh dokter, lalu dia katakan, ya Allah kasih aku anak keturunan. Kalau tak ada, tak akan ada meneruskan risalah kenabian. Lahir Nabi Yahya pada usia senja, istrinya sudah tua. Dan tidak masuk akal bagi dunia kedokteran di zaman itu, mampu kenapa istri Zakaria bisa hamil. Lagi-lagi, innaka ala kulli syai'in qadir. Seberapa kuat kita bersandar pada Allah, maka sebesar itu pula Allah akan memberikan pertolongan dan kekuasaannya pada kita. Barakallahu alaikum furqan azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallahi taqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa 'iddat lil muttaqin. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وينقضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين اللهم انزل الرحمة والنعمة والسلامة والعناية والصبر والاستقامة خصوصا على هذه الجماعة الجمعة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة. الله أكبر.